Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kembali hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, kisah tentang Stefanus. Dan tema kali ini adalah kasih dan pengampunan. Saya bacakan Kisah Para Rasul 7 dimulai dari ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Saya bacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Judul perikopnya adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, zaman Saulus adalah zaman yang betul-betul sangat mencekam buat anak-anak Tuhan, apalagi mereka yang berani memberitakan nama Yesus, mereka yang berani memberitakan kebenaran. Salah satunya adalah Stefanus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Stefanus itu salah satu orang yang dipilih untuk melayani orang-orang yang miskin. Dan Stefanus itu diberikan karunia oleh Tuhan kesembuhan. Setiap orang yang ditumpangkan tangan lalu didoakan, dan banyak mujizat terjadi oleh karena Tuhan bekerja dalam kehidupan Stefanus. Sambil dia bersaksi tentang Yesus, Stefanus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan mendengar hal itu, Saulus dan teman-teman yang tidak suka oleh kesaksian Stefanus berusaha untuk mengejar, dan pada akhirnya Stefanus tertangkap, lalu Stefanus dirajam. Tetapi kita baru saja membaca dari pasalnya yang ke-7 ayat 58, 59 dan 60. Mereka menyeret dia, yaitu menyeret Stefanus, keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Artinya banyak orang-orang yang mengabdi kepada Saulus, karena Saulus ini adalah kepala geng, begitulah ya kalau zaman sekarang, itu untuk menghancurkan atau untuk membunuh anak-anak Tuhan yang berani bersaksi. Ayat 59, sedang mereka melempari Stefanus, berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru, yaitu Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini bukti bahwa Stefanus dengan tulus hati
Dia memberitakan nama Yesus, dia bersaksi, dia berdoa untuk menyembuhkan banyak orang, untuk membuat tanda-tanda mujizat yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Tetapi ketika dia dirajam, dia dilempari batu, dia dipermalukan, dia dipertontonkan oleh masyarakat sekitarnya, Stefanus tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tetapi Stefanus justru berkata, Tuhan ampunilah mereka. Kenapa? Karena satu hal yang dicatat di dalam Alkitab, ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, ternyata satu kekuatan, satu penghiburan dengan Stefanus mengampuni dengan penuh kasih kepada orang-orang yang menganiaya dia. Stefanus melihat langit terbuka dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyambut dia. Oleh sebab itu, Stefanus dengan penuh kasih melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan hari itu juga ketika Stefanus menutup mata, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan kasih, mengampuni dengan tulus adalah kunci rahasia bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya pengampunan dengan penuh kasih itu adalah ciri khas dari setiap kita. Tuhan Yesus pun ketika di atas kayu salib, dia juga berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu pada zaman ini, zaman yang penuh dengan kekerasan, zaman yang penuh dengan kejahatan, mari kita stok yang namanya pengampunan sebanyak mungkin. Kasih itu indah, kasih itu pasti menang, kasih itu pasti memerdekakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.